Aku tahu ini juga review yang kelewat amat telat. Film Rumah untuk Alea. Aku bacanya Alea ya, karena aku baca versi WP-nya dan aku manggilnya atau membacanya itu Alea, bukan Eli. Jadi ya udahlah. Gimana aku? Sebenarnya nggak telat-telat amat ya. Seperti biasa aku nge-review film itu ditulis dulu pada tanggal 28 di bulan 8. Rumah untuk Alea. Pas aku nontonnya, aku banjir air mata banget. Sama seperti versi novelnya, di situ aku banjir banget. Karena posisinya mungkin karena aku tahu detail dari novelnya kali ya, terus difilmin, ada visualisasinya, ada karakternya di situ, ada adegannya yang benar-benar kita nggak usah ngebayangin lagi, udah terekam dengan jelas gitu di depan layar, jadi lebih ngena kali ya. Dan itu benar-benar sebombay itu. Tapi kalau lebih deepnya lagi versi novelnya tentunya sih, karena aksara dengan ucapan atau adegan itu lebih deep aksara sih, jadi kita ngebaca sendiri gitu, bukan ngelihat atau ngedengar. Pesannya untuk Rumah Alea, pesan yang aku dapat gitulah kesannya, benar-benar dibuat sadar akan harusnya bersyukur karena aku berada di lingkungan yang harmonis, entah itu lingkungan keluarga, pertemanan, atau tetangga, daerah gitu. Aku amat sangat bersyukur meskipun ya pasti ada orang-orang yang toksik, tapi setidaknya tidak berbuat kasar, bermain tangan, atau mengucilkan aku. Dan itu amat yang pertama aku syukuri gitu. Aku nyaman ketika harus pulang ke rumah, tidak merasa takut, tidak merasa tidak pulang, dan bahkan aku cenderung merasa aman gitu kalau di rumah. Aku bersyukur karena orang tua aku berhasil menjadikan rumah itu tempat untuk pulang. Yang namanya keluarga tetaplah keluarga. Mau mereka sejahat apapun, hubungan antar darah tak akan pernah terputus. Kayak kamu mau sejauh apapun kamu melangkah, sejauh apapun kalian jauh dari rumah atau ikatan dengan keluarga, tetap aja kayak darah tidak akan pernah tercampur dengan orang lain gitu. Lalu aku tertampar soalan pernikahan. Kayak ketakutan lebih besar ketika aku punya anak dibandingkan dengan menikah itu sendiri. Kayak keputusan untuk menikah itu menakutkan ya bagi aku. Tapi lebih menakutkan lagi kalau kita sudah mempunyai anak tapi diri kitanya nggak siap, lingkungan kitanya nggak siap, apalagi pasangan yang belum siap gitu. Kayak di aku, menikah sama dengan jadi orang tua itu harus dipikirkan dari awal sebelum kamu memutuskan untuk mau menikah. Karena meski Allah membencinya, tapi Allah maha sayang sama kita, makanya cerai itu diperbolehkan. Meskipun diperbolehkan, tapi kan kita gak mau ya, sebagai manusia yang normal, ya tentu saja kehancuran itu tidak untuk rekomendasi menjadi status selanjutnya gitu loh.
Suami istri bisa putus hubungan dengan perceraian, bukan? Tapi kalau soalan anak dan ibu, anak dan bapak, gak bisa. Bahkan sampai di akhirat hubungan anak dan orang tua itu gak akan putus. Gak cuman anak dan orang tua juga, tapi adik dan kakak juga. Sayangi mental Anda, wahai anak-anak.